Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah pembelajaran IPS SD1 akan membahas materi yang pertama, standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pokok IPS SD. Materi yang kedua, analisis materi pembelajaran berdasarkan buku teks IPS di SD. Disusun oleh Annisa Nurhayati, Ghazali Rahman, Hasmi Muzaki, Helda. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok IPS SD. Yang kedua, bagaimana analisis materi pembelajaran berdasarkan buku teks IPS di SD. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok IPS SD. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada kelas 4. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1.1. Menerima karunia Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan waktu dengan segala perubahannya. 1.2. Menjalankan ajaran agama dalam berpikir dan berperilaku sebagai penduduk Indonesia dengan mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. 1.3. Menerima karunia Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya. Kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi dasar 2.1. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada masa Hindu, Buddha, dan Islam dalam kehidupannya sekarang. 2.2. Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 2.3. Menunjukkan perilaku santun, toleran, dan peduli dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar 3.1. Mengenal manusia, aspek keruangan, konektivitas antar ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan. 3.2. Memahami manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu, Buddha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan. 3.3. Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya. 3.4. Memahami kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat sekitar. 3.5. Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 4.1. Menceritakan tentang hasil bacaan, mengenai pengertian ruang, konektivitas antar ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam lingkup masyarakat di sekitarnya.
4.2 merangkum hasil pengamatan dan menceritakan manusia, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu pada masa praaksara, Hindu-Buddha, Islam dalam aspek pemerintah, sosial, ekonomi, dan pendidikan. 4.3 menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, geografis, tempat tinggalnya. 4.4 mendeskripsikan kehidupan manusia dalam kelembagaan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya di masyarakat sekitar. 4.5 menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, B. Materi pokok IPS SD. Di kelas 4 SD sendiri memuat materi seperti manusia, tempat, dan lingkungan wilayah geografis tempat tinggal bangsa Indonesia, konektivitas, dan interaksi sosial kehidupan bangsa di wilayah negara Indonesia, waktu keberlanjutan dan perubahan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dalam waktu sejak masa praaksara hingga masa Islam, sistem sosial dan budaya, kehidupan manusia dan kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat bangsa Indonesia, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Di kelas 5 dan 6 memulai materi seperti manusia, tempat, dan lingkungan, konektivitas antara ruang dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup secara bijaksana dalam kehidupan bangsa Indonesia, waktu keberlanjutan dan perubahan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dari masa penjajahan, masa pergerakan kemerdekaan, sampai awal reformasi dalam menegakkan dan politik kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia, perilaku ekonomi dan kesejahteraan kehidupan perekonomian masyarakat dan negara Indonesia sebagai perwujudan dan rasa nasionalisme. Pengembangan materi ajar IPS. Materi pendidikan IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disintesiskan dengan ilmu pendidikan dan disajikan berdasarkan tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan pendidikan IPS di Indonesia biasanya terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Materi IPS terdiri dari substansi, proses dan sikap, nilai, dan moral. Analisis materi pembelajaran berdasarkan buku teks IPS di SD. Kegiatan pembelajaran di SD untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah untuk kelas atas dari kelas 4 sampai kelas 6, sedangkan untuk kelas bawah dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan pembelajaran tematik menurut BSNP1. Penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di SD dikarenakan perkembangan peserta didik pada kelas rendah sekolah dasar pada umumnya berada pada tingkat perkembangan yang masih melihat segala sesuatu sebagai suatu kebutuhan, serta baru mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Oleh karena itu, proses pembelajaran masih bergantung kepada objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pemetaan kompetensi dasar, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan adalah menentukan tema, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator, menetapkan jaringan tema, menyusun silabus, dan melakukan perencanaan pembelajaran atau desain pembelajaran tematik.
Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.